wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah pagi ini tanggal 4 Dzulhijjah 1445 Hijriah, dan nanti manakala kita sholat Idul Adha bersama, maka berarti tahun baru Islam kurang 20 hari lagi. Begitulah siklus kehidupan dan serba cepat. Apalagi umur kita ya sekitar 60-70. Tetapi kita harus bangga, umat Muhammad, umat Nabi Muhammad, semua kebajikannya akan dilipat gandakan sesuai dengan keadaan masing-masing. Selawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita lewat Islam. Jamaah sekalian, sebenarnya saya masih melanjutkan masalah akidah, terutama perjalanan kita yang masih jauh itu. Karena akan lewat dengan Idul Adha, ada satu ibadah yang sangat tinggi nilainya, yaitu masalah kurban dan puasa Arafah. Silahkan dipahami sama-sama. Puasa Arafah itu puasa sunnah yang tertinggi nilai pahalanya. Besok Idul Adha, hari ini puasa Arafah. Dan jangan lupa nanti setelah sholat kita menyembelih apa kira-kira? Ya, menyembelih kurban. Kalau tidak ada ya kurban perasaan ya. Jamaah sekalian, saya bicara sedekah ya, sedekah gitu ya. Sedekah itu memberikan sesuatu yang ada nilainya kepada orang lain. Tidak ada balasannya, harapannya hanya pahala dari Allah. Itu namanya sedekah. Sedekah memberikan sesuatu, bisa benda, bisa uang, bisa tanah, bisa makanan dan sebagainya. Itu namanya secara umum sedekah. Kita orang Indonesia sedekah, endeng-endengan itu. Sedekah ya. Diberikan pada orang lain, tidak ada balasannya, tidak ada imbalannya. Harapan kita hanya pahala dari Allah. Sekarang sedekah yang wajib, saya ambil yang namanya yang aini saja, yang khiyari nanti banyak sekali. Kita ambil yang namanya aini. Wajib aini, saya ulang, sedekah yang wajib aini itu 4. Satu adalah zakat. Jadi zakat itu wajib. Manakala kita punya harta sesuai dengan nisabnya, maka kita berkewajiban sedekah itu. Bernama zakat. Ibu-ibu yang ada di balik layar itu, pani gelangi kemrompong, panjenengan nyimpen emas, nyimpan ya, beli perhiasan sampai 93,6 gram. Hati-hati. Sebelum dipakai di lehernya harus dikeluarkan 2,5%. Wis sakon lah. Nek beli sakon maka harus keluar 2,5 gram. Bab nanti kalau tidak dizakati, kata Al-Quran surat Taubah 35, nanti akan menjadi gosok. Menjadi gosok, setelika, fatuk wa wujuhum wa butunuhum wa duhuruhum hadza ma kanastum bima kuntum taknizun. Itu contoh. Yang kedua zakat fitrah. Setiap mendekati Idul Fitri, jangan lupa kita punya keluarga, selama ada rohnya, walaupun bayi lahir sebelum takbiran itu, kita sebagai keluarga, mungkin kakek, mungkin nenek ya, kita bayar zakat fitrah. Jangan lupa. Ngorek cilik aku dibayar ya, keliru itu. Bukan ciliknya itu. Ya, fitrahnya itu. Karena yang dipajaki, istilah pajak ya, maaf, bukan hartanya, tapi mennya ini. Orangnya itu yang dizakati. Jadi kalau zakat harta
untuk zakat harta untuk harta itu. Tapi zakat fitrah untuk masing-masing orang itu. Kempus-kempus atau sudah mendekati ajalnya tapi riyo si ono, nah, wajib kita mengeluarkan zakatnya, bahkan termasuk fidyah. Sudah ya, cukup. Yang ketiga, infak fisabilillah. Infak fisabilillah itu membela agama Allah. Dan itu wajib, merupakan kayak sedekah tapi wajib. Mungkin kita lupa bahwa infak itu adalah wajib. Coba persyaratan masuk surga kalau kita lirik Quran. Apa ngelirik? Sebagai ngelirik lah. Coba kita lihat, baca di awal-awal Al-Quran saja. Ketika setelah dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ternyata situ ada alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi untuk membela agama Allah kita wajib mengeluarkannya. Biasanya kalau masjid kita kan ada geden-gedenan kotak infak itu. Itu kotak bukan untuk pameran itu. Ya untuk kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian harta dikeluarkan untuk infak itu. Apalagi kadang-kadang masjid kita ada bangunan. Silahkan bagi yang mampu agak banyaklah. Bab apa? Kalau kita kembali pada Quran surat Saba 39, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu keluarkan untuk kepentingan agamamu akan diganti oleh Allah. Diganti itu. Kan itu orang alinyo tidak mungkin miskin. Ahli sholat tak mungkin melarat. Itu ciri khas lihat orang-orang Islam. Tentu betul-betul memahami hakikat daripada sholat itu sendiri. Bahkan di Ali Imran ya, ayat 133 di sana ada, segeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu, ketahuilah surga itu luasnya antara langit dan bumi, disiapkan bagi mereka yang bertakwa, yaitu coba mereka yang infak, baik di saat kaya, di saat lapang maupun di saat sempit. Infak itu tidak ngenteni sugih, nek zakat ngenteni nisab harus kaya. Kalau infak tidak ngenteni sugih, ya nek sugih, lah nek gak sugih, sangun lah gak ono. Nah, padahal maaf, ibadah kita kan hanya dua. Kalau pakai tenaga maksimal 10 kali, bisa dilihat surat Al-An'am 160. Surat Al-An'am 160, setiap amal perbuatan dilipat gandakan 10 kali. Itu bondo tenaga kita. Bondo tenaga. Tapi kalau pakai pakai ono bunder-bunder itu. Wah, ini sampai di dalam Al-Qur'an itu Al-Baqarah 261 700 kali. Itulah namanya sedekah yang bernama infak. Ibadah itu begitu. Yang terakhir adalah wasiat yang keempat. Di saat kita nanti terasa akan dijemput oleh malakul mauti, ya, malaikat akan menjemput kita, maka jangan lupa sebelum itu kita wasiat. Al-Baqarah berapa? 180. Diwajibkan bagi kamu untuk berwasiat di saat kamu akan dijemput oleh kematian kamu. Hakon alal muttaqin, itu hak bagi mereka yang bertakwa. Ya sak bisa-bisa lah. Wasiat apa? Panjenengan punya sarung 10, glani kok wakai sarung sampai 10. Sing anyar-anyar si ono cape, wis kanggo 2 tahun itu ya diberikan pada keluarganya, tidak mengharap pahala yang bukan wasiat. Kalau wasiat itu sik utuh clear. Ditelek ke masjid. Nah, tapi aja akeh ke lemari ya cukup 1 begitu. Sampeyan belikan begitu. Tapi ru dengan wong akeh. Al-Ikhlas ini durung ono almari untuk wadah
itu sudah ada gitu ya. Tinggal sampai nambahi sarung piro, loro, telu, papat. Nah, untuk ibu-ibu mukena yang sing anyar-anyar itu. Nah, itu bisa kita wasiatkan di saat nanti kita menjelang ajal. Biasanya orang kaya-kaya sebagaimana Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, ini mereka ninggali sampai sekarang itu. Berapa puluh hektar tanah Khaybar itu milik 3 orang itu. Tanah Khaybar yang kurma ajwa itu, yang mahal 170 kalau enggak sekarang per kilonya, yang ajwa ya, sing bunder-bunder kaya juwet itu lho. Nah, sing gede-gede rembes kaya awak ngene iki murah itu. Tang 5 juta 5. Jamaah sekalian maaf, jadi wasiat itu kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut, diwajibkan bagi kamu ketika terasa akan mati. Ini lupa yang kadang-kadang kita ya. Ya ngomong sih waras-waras ini iso-iso lah. Mbuh apa sing iso manfaat. Ya sudah. Yang wajib saya ulang 4 ya. Sedekah yang wajib 4. Zakat fitrah, infak fi sabilillah, dan wasiat. Tolong tidak lupain. Ini ajaran baku. Ajaran yang qat'i dari Islam. Jangan dilupakan nih. Apalagi yang wajib. Sekarang yang sunnah. Yang sunnah juga 4. Sebenarnya banyak, tapi ada yang tidak ada perintah dari Islam itu ada. Yang qat'i 4. Yang umum bisa kita kerjakan untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Yang sunnah pertama adalah walimah. Walimah ini perintah Islam. Aulim walau bisatin. Adakan temu kemanten walimah itu. Ya. Aulim walau bisatin. Adakan walimahan meskipun hanya seekor kambing. Tapi kita orang Indonesia ya tahu tempe lumayan itu. Pemane siapa banteng-banteng dan sebagainya. Lah ono rene Pak, sembarang ngono iki sak mampune to. Nah, wis pokoke terserah. Satu adalah apa? Walimah. Ini perintah Islam, tapi harus melihat kemampuan. Melihat kemampuan. Kalau kita mampu ngundang wong 30, ya 30 iku diukur kono 10, kono 10, kono 10, 30. Kene sawah wis gak ono kan. Makanya 30 itu kita undang. Lha iku debel lawange. Bengi-bengi sih diukur lawange. Lho kok padha? Ya tambah situk lah 30 siji. Bengi-bengi kok kober ngukur pintu dengan rumahnya. Ini kan sanepan aja. Jadi pertama adalah walimah, hukumnya sunnah mandub. Kaki jenengan sing duwe akeh ngundang jamaah 200, 300 silahkan, fair play saja sesuai dengan kemampuan. Tapi satu kuncinya, ibadah itu harus dikerjakan lillahi ta'ala, karena Allah saja. Semua ibadah itu kuncinya ya titik singgungnya agar diterima Allah ya mek loro. Satu adalah lillahi ta'ala dan ittibair Rasul, mengikuti tuntunan Rasul. Kelasnya 100%, tapi bukan tuntunan Rasul, gerdu mendidih, ya tidak ada pahala, bahkan membantir itu. Jadi loro itu. Semua ibadah, ya haji, ya macam-macam lah. Hanya kuncinya 2 itu. Ini nanti tambahan-tambahan itu kan untuk urusan lain sesuai dengan konteks ibadah yang dikerjakan mereka ini. Jamaah sekalian, yang kedua adalah akikah bayi. Akul gulam satani mukafiatan wa anil jariyah satun. Akikah ini bagi anak laki-laki bisa 2, bagi anak perempuan bisa 1. Tapi harus ingat hukumnya sunnah, karena sunnah itu bebas. Jenengan umpama biasa putune luwanang kabeh, maaf ya umpama kok ini. Karena saya ngalami di kampung namanya Keplak Sari itu.
yang banyak maaf orang-orang Arab di sana. Lalu saya waktu ke sana itu kok dilo undangannya sama ini kayak. Saya tanya sih, ini untuk akikah untuk siapa ini? Cucu saya Ustaz, cucu perempuan. Lah sak kampung masuk cukup nak cempes itu. Loh, tak boleh 05 ini, 5 ini. Saya talon sih, kok sombong? Enggak, saya itu ikhlas kok. Betul-betul ikhlas. Enggak sombong ini saya. Saya ingin nglumpukno sak kampung cek cukup dumi, bondone cek cukup gitu ta. Ikhlas iya. Masih 10 ya ikhlas, cuma ini kan saya sembelihkan 5. Jadi tidak apa-apa ya. Jadi kalau jenengan kok kepingin ngelirik jamaah aku alih ikhlas mulai akeh. Bukti nek subuh rada ana suwidak punjul, oh tak undang nih sampai tonggo-tonggo sebelah. Dan akikah itu tidak harus dipanggil loh ya. Bisa dikirim. Jadi jenengan beri nama bapaknya, ibunya, nama anak yang bersangkutan. Kita kirim, biasa ana fotone. Kirim aja. Tidak harus mengundang mereka. Malah ini fleksibel aja. Maaf saya kemarin lusa juga setelah kajian sore gitu diselempiti cangkingan. Ya tak takoni sih kok ono cangkingan. Ya Ustaz, putuku tak akekoi ya. Putu tak akekoi. Jadi sing akekoi itu kakeknya dan neneknya otomatis. Mungkin anak-anaknya masih perlu dukungan yang kuat sehingga baik yang pondok karena hukumnya sunnah. Tapi ingat karena akekah itu hukumnya sunnah. Kalau kembali pada sabda Nabi tadi, wa anil gulam syatane mukafiatan, untuk anak laki-laki 2 ekor, sementara wa anil jariyah 1 hanya cukup 1 ekor. Tapi ini sunnah, tidak mengikat begitu. Yang ketiga adalah kurban. Kurang berapa lagi nih? Berapa hari lagi ada kurban nih? Ya, sampai hitung sendiri. Kurban itu qarraba yuqarribu kurbanan, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih binatang kurban, dengan cara menyembelih binatang kurban. Ini dalam Al-Qur'an ada ini. Surat Al-Maidah 26 itu kalau tidak salah itu. 26 27 insyaallah. Di situ kan ada satu cerita tentang putra Nabi Adam itu. Watlu naba abnai Adam idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Bacalah 2 anak Adam, maksudnya Nabi Adam. Di saat keduanya idh qarraba qurbanan, di saat berkorban keduanya, fatuqbila min ahadihima, yang satu diterima, walam yutaqabbal minal akhar, yang satu tidak diterima. Karena apa? Habil ikhlas, Qabil tidak, karena sungkan bapaknya dan sebagainya, ini urusan. Tapi cerita ini sudah ratusan ribu tahun yang lalu, tapi Quran mencatatnya. Al-Maidah 26 27. Idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihim. Jamaah sekalian, kurban itu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih. Rasulullah kalau menyembelih, hadza min Muhammad wali ummati Muhammad, maaf, hadza min Muhammad wali ahli Muhammad wali ummati Muhammad. Nabi kalau menyembelih itu doanya, ya Allah ini untuk saya, untuk keluarga saya, dan untuk umat saya. Jadi kita kalau umatnya oleh bagian doa dari Rasulullah selama sekitar 9 tahun itu. Rasulullah itu 9 kali kan, tahun 2 Hijrah sampai tahun 11, sampai hitung dewi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sekitar 9 atau 10 tahun. Rasulullah itu an-nakhru wajibun alayya, kurban itu wajib bagi aku, kata Nabi begitu, tapi bagi kamu tidak. Ini perbedaannya ya. Jadi Rasulullah itu wajib berkurban tiap tahun,
Yaitu doanya tadi kadang 2, kadang 1. Dia selalu berdoa beliau ini. Ini dari saya ya Allah untuk keluarga saya dan untuk umpan saya. Padahal seekor kambing iku lho diniati sak ngono kae. Nah, termasuk kita. Biasanya kita itu dianalogkan dam. Kalau kita hajinya haji tamattu, kena denda namanya dam. Bagi seorang bisa seekor kambing, untuk 7 orang bisa patungan membeli sapi untuk 7 orang atau unta untuk 7 orang. Lalu kita mediti sekarang, pokoknya sapi kudu wong 7, pokoknya wajib itu nang gawe dalil dhewe iku. Sebenarnya ndak. Kita menyembelih 2 ekor sapi hanya seorang diri. Boleh ndak kira-kira? Ya tambah girang kampung iku kok iso lejar ya. Sak kampung beleh loro-loro. 1 orang nyembelih 2 ekor sapi, bukan kambing ya. 2 ekor sapi girang itu. Sebelah itu pas beleh loro, laleh landasan tanah sak mono kae. Aduh esuk digawe bantal gak keluweh-luweh ya. Itulah jamaah sekalian. Jadi kalau seekor sapi bisa 2 orang, bisa 5 orang. Untuk 7 orang biasanya analog dam itu. Nah, bisa 8 orang. Bisa 8 orang. Mau begini. Pas sapi ini rada lemu, urunane pas gak iso nambahi wong 7 iki. Ya apa sapi ini sing ditekakno kok agak besar. Uangnya kurang 2,5 juta. Ada orang yang ke-8 nambahi, ya wis aku sing nambahi. Itu ndak apa-apa, itu bagus sekali, pahalanya tetap jenengan sama. Orang mengurangi, umane urunane 3 juta kabeh, 3 juta, 3 juta. Tapi karena sapinya agak besar, gak cukup kok nambahi 2,5 juta urunan wong 7, wis pas bandrol, jane duit wis mek iku tok dan tidak mampu ada urusan lain. Boleh orang ke-8 itu. Jenengan harus pinter ini tarjih Muhammadiyah, tidak harus 7 orang. Kita tuh nggak enak dalil itu kudu analog kedam saja. Jadi 7 orang boleh, 5 orang bagaimana? Ya lebih boleh, malah hebat itu. Wis saiki senarene duwe akeh-akeh, wis saiki sapi situk wong 5. Takmire ya nek setuju kabeh dengan ikhlas ya boleh-boleh. Takmire gawe dalil dhewe. Sekarang tahun ini masing-masing seekor sapi kudu wong 5. Boleh ndak? Boleh. Ikhlas apa tidak orangnya itu? Gak cukup, Bro. Nek wong 5 ya 7. Ini yang harus kita pahami. Jadi jenengan kalau kurban itu nyantai saja. Seekor sapi untuk sak keluarga boleh. Seekor sapi untuk 1 keluarga. Ya keluarga itu kadang-kadang bapak ibunya, anake 5, lak wis 7, lah putune sak mono kae kemeriak iku. Nah, itu namanya kurban, itu hukumnya sunnah. Yang penting kita niati mendekatkan diri kepada Allah. Idz qarraba qurbanan nanti. Malah dalam sabda Nabi ketika disembelih darah belum memancar ke bumi, ini sudah sambut oleh malaikat, diangkat ke Sidratil Muntaha. Itu tinggi nilainya kurban itu. Karena itu ikhlaslah karena Allah. Dan catatan kita bukan harus 7 orang, 6 yoleh, 5 yoleh, loro yoleh, ijen-ijen ya. Ya boleh. Jangan ditetapkan 7 loh, kayak dalil dewi sampean. Andai kata ada hadis itu ya tentu. Sebagaimana gini. Dalam hadis itu, siapa yang puasa 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah dapat pahala sekian-sekian. Nah, tapi ingat tanggal 10 itu kan Idul Adha. Padahal hadisnya sahih menurut perhitungan kawan-kawan itu. Tetapi nomor kebiasaan yang berjalan yaitu Idul Adha itu adalah haram, maka berarti hadis itu tidak perlu kita kerjakan. Kalau ingin pahala saja, Arafah saja 1,
Nek jek gak cukup Senin Kemis di bulan itu kan lumayan. Yang kedua biasanya ada dalil, sapa sing mau kurban tak boleh ngetoki kuku bareng lho. Sebenarnya ndak usah diengko itu kok agama kok sepaneng gitu. Agama itu nyantai, yang penting oleh akeh. Ngetoki kuku pas hari Jumat, kalau kamu mau berangkat Jumatan, ndaklah potong kuku. Kalau perlu kumis diratakan ya, diratakan. Jenggot terserah jenengan, aja ngelirik jenggotku. Jadi artinya itu barang-barang afdholiyah, bukan satu keharusan. Sehingga kita kalau waktu Idul Adha sudah bayar urunan dam, maaf urusan kurban, ya boleh ngetoki kuku, ya boleh apa maneh dilungkas hari Jumat. Mau berangkat Jumatan ini tetap kita. Nanti kalau kita 10 hari gak ngetoki kuku ya, atau kumis ndak kita potongi, kuku bisa kotor. Nah itulah, ambillah hadis-hadis yang afdholiyah. Kalau sudah ada hadis jangan dibakukan. Jadi dilarang ngetoki kuku, macam-macam. Kok sepaneng ngono agama. Nah itulah, jadi agama itu santai, qaulan layyinan. Ingat pesan khatib setiap hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wa qulu qaulan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan kalau bicara yang benar, ngomong benar ini aja mahal. Dan ini hanya orang-orang beriman bisa bicara benar. Yang terakhir masih banyak, cuma yang penting adalah suguh tamu yang keempat. Jadi yang sunnah, saya ulang, walimah, akikoh, kurban, dan suguh dayo. Kalau kita pas ada tamu silahkan segera bersedekah. Nek ono waktu untuk sedekah. Lah nek gak ono ya sepurane sing akeh sugi anggur ya ndak apa-apa. Yang penting qaulun ma'rufun khairun min sadaqati yatba'u hadza. Sudah, saya rasa cukup ya, baku. Gak usah ditambahin, ditambahin lali ini. Cuma yang terpenting tolong nanti tahun-tahun depan sapi urunan wong 8 ya oleh, wong 4 ya oleh. Dene takmirin entokno 7 ya ndak apa-apa, samina wa antokna. Tapi jangan dibantah, wis nentono 7, cek gampang aturane sapine wis ngene. Ndak apa-apa, ditetapkan untuk kemudahan urunannya boleh 7 orang. Tapi untuk hukum jangan dipaksakan seperti harus 7 sebagaimana tadi. Iki apa sapine kelemon oleh ngirim mrene. Duwe kurang 2,5 juta. Sapa sing sanggup? Wong 7 gak sanggup. Karena ndak sanggup, ada orang ke-8 boleh itu. Ndak ngurangi pahala orang 7 ini. Ono sing gak pamah aku tuntunane mek 7, akhire metu tuh ono wedhus oleh mercing cilik pisan. Nah, itu namanya salah paham itu. Hukum sunnah itu tidak boleh diprioritaskan seperti itu. Itulah tarjih jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtana zimanana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.